Shalom, selamat pagi saudara. Kita akan buka Kejadian 6 sebentar lagi. Saudara, di Kejadian 6 itu kan muncul ada ayatnya berkata, maka manusia bertambah banyak, maka anak-anak melihat anak perempuan yang cantik. Itu dari keturunan Kain, saudara. Nah, tapi keturunan ini muncul dari keturunan sesudah Set. Maksudnya kan Habel sudah dipanggil Tuhan, dianterin abangnya, lalu diteruskan oleh Set. Nah, Set dan lain sebagainya, semua keturunan ini adalah keturunan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi memang saya nggak tahu, mungkin ini setiap kali mereka mandok kata, saya nggak tahu bahasanya seperti apa. Ada banyak nasihat yang muncul, bahkan ada kabar dan beberapa pengajaran yang berkata Nuh itu dimuridkan oleh Metusalah. Jadi memang secara di zaman itu memang kacau balau sekali. Tapi ada satu keturunan yang mendengarkan cerita nasihat dari kakek ayah soal apa yang Tuhan buat di zamannya masing-masing. Mari kita belajar dari Kejadian. Next slide. Mari kita baca sama-sama, saudara. Saya akan baca ayat 1, saudara akan baca ayat 2, dan begitu seterusnya ya. 1, 2, 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara, anak-anak Allah yang di sini ditulis sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang sudah kita tahu adalah malaikat jatuh yang saudara akan perangi nanti di Israel. Saudara, jadi mereka offside, saudara. Saya nggak tahu Tuhan suruhnya apa, tapi mereka malah turun buat kesepakatan lain dan mereka berontak sama Tuhan. Mereka rapat dulu lagi, ayo kita berontak aja lah, begitu saudara ya. Jadi akhirnya mereka berontak, mereka kawinin anak-anak perempuan lain. Saya sedikit kesal karena jangan-jangan dari inilah kan lahir dewa ini, dewa itu, dewa bulan ini. Gara-gara mereka lah kita pemetaan jam 3 pagi saudara ya. Yunani apa Solo atau apa, ini penyebabnya. Ternyata chaosnya terjadi di zaman ini menurut saya saudara ya. Dewa ini, Zeus itu apalah. Aduh, ini yang bikin kita pemetaan jam 4-5 pagi nih. Nah, jadi memang ini terjadi karena memang ada sesuatu yang offside, dan di hati malaikat-malaikat hari itu mungkin saya nggak tahu sudah marah banget, saya nggak tahu bagaimana, tapi mereka sudah jahat yang minta ampun, sehingga menciptakan raksasa-raksasa yang jadi kesalahan di area itu terjadi bukan 1-2 hari saudara, atau bukan 1-2 tahun. Bahkan Tuhan memberi sepanjang umur Metusalah untuk semuanya bertobat dan kembali. Jadi waktu raksasa ini lahir, mereka ini makanin semua binatang, darahnya diminum secara brutal. Tapi juga ada yang menulis dan mencatat secara sejarah, mereka juga mulai membunuh manusia-manusianya. Jadi memang ini tidak ditulis di sejarah manapun. Saya sebenarnya kutip dari beberapa dari buku Henok. Saya mau cantumkan, kayaknya nggak pas, jadi saya ceritain aja. Nah, jadi memang saudara, Tuhan itu tidak pernah langsung menghukum seperti itu, enggak. Tuhan selalu berusaha mempertahankan setiap generasi. Bagaimana caranya sebanyak mungkin orang harus diselamatkan. Tapi banyak agama lain mungkin atau anak-anak Tuhan yang tidak mau tanya Tuhan dulu, lebih dulu. Oh, Tuhan yang di perjanjian lama jahat. Tidak saudara, Dia pertahankan, Dia coba lakukan semuanya. Mungkin terdengarnya dia sangat galak, Bapak greatness, betul sekali. Tapi kasihnya juga sangat ajaib, yang seringkali tidak bisa diceritakan dalam hal-hal tertentu. Tapi saudara harus tahu bahwa neraka tidak pernah dibuat buat manusia. Itu dibuat untuk menghukum malaikat-malaikat jatuh dan iblis. Tapi kalau sampai ada manusia yang kesana, itu karena free will yang kita pilih saudara. Tapi hatinya sendiri. Makanya kenapa harus ada lawatan terakhir, supaya sebanyak mungkin orang tertolong dan masuk kerajaan surga. Waktu itu lewat Nuh yang ketolong 7 orang saudara, tapi lewat kita 8 miliar jiwa diselamatkan. Artinya apa? Di zaman ada Nuh, ada Yunus dan lain sebagainya di setiap zaman. Tapi di zaman sekarang, poin saya adalah dengan kejahatan yang saudara kalau lihat medsos, komennya mengerikan semua.
ngatain presiden, ngatain mantan presiden, itu sudah offside sekali. Semuanya dihina. Saudara, dulu waktu saya di sekolah Mahanaim, setiap kali maaf kesebut anjing babi, saya langsung masuk ruang BK, saudara. Itu sudah pelanggaran. Sekarang lucu. Itu sudah degradasi value yang sangat jauh dan terlihat normal bahkan. Jangan-jangan saudara beberapa juga nggak sengaja membicarakan dan nggak apa-apa, Tuhan Yesus mengampuni. Nah, jadi memang ada hal yang kita perlu kenali, bahwa saudara dipanggil, saudara bersyukurlah, bukan saudara yang dibagiin gelang di jalan. Saudara bersyukurlah, bukan saudara yang dikasih roti di pinggir jalan tol, saudara. Tapi pinggir jalan tol. Siapa yang dikasih roti di jalan tol? Nggak ada ya. Maaf, saudara. Siapa tahu ya. Oh, bisa juga tuh ya sambil ngetep ya. Oh iya, ide bagus, saudara ya. Dan kita lanjut ke ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, saudara, 1, 2, 3. Di ayat inilah awal-awal pertama kita mengenali bahwa Tuhan punya selera dan kehendak dan perasaan. Tapi juga sekali lagi saya mau ulang, saudara, bahwa waktu di zaman itu semua manusia sedang hidup dalam keindahan, keajaiban Tuhan. Sampai malaikat jatuh offside. Mereka menciptakan Nephilim yang membunuh sangat banyak orang, dan ada hutang darah yang sangat banyak. Sehingga Tuhan harus pukul sebuah hukuman untuk air bah ini turun. Tapi ayat yang ketujuh, next slide. Maka berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi ini ayat buat kita semua. Saudara, bolehkah ganti Nuh dengan nama kita atau instansi saudara atau nama kelompok saudara? 1, 2, 3. Tetapi Mahanaim mendapat kasih karunia. Mari ganti dengan namamu pribadi, saudara. 1, 2, 3. Tetapi Obaja Reinhardt. Amin, saudara. Dan saudara yang pergi ke Israel mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara yang pertahankan Indonesia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, orang-orang yang terima kasih karunia bukan cuma diampuni, tapi ada tugasnya di sana yang Tuhan yang akan jamin, Tuhan yang akan pastikan saudara bisa melakukan dengan sangat ajaib. Tidak pernah karena kuat dan gagah manusia. Nuh tidak melakukannya karena kuat dan gagahnya. Dia hanya melakukan legacy yang kakek-kakeknya ajarkan. Ini loh nak, Tuhan yang kakek sembah, yang papamu sembah. Dan dia teruskan sampai ternyata waktu Nuh coba mulai, Nuh tidak hanya bangun kapal, saudara. Ternyata Nuh juga penginjilan selama 120 tahun. Jadi effort terakhir dari Tuhan selain boleh next slide, saudara. Saya izin, mohon maaf, ini satu kutipan di chapter kitab Henok yang saya mau ambil, saudara. Saudara, jadi kapal bahtera Nuh, Tuhan turunkan visinya kepada hambanya adalah karena waktu itu orang-orang sudah mulai berteriak. Mereka ternyata mulai berdoa, sadar keadaan ini terlalu sulit dan tidak bisa dikalahkan. And men being destroyed cry out. Dan ini saudara, their voice reached to heaven. Bukankah beberapa kali pattern ini terjadi waktu juga bangsa Israel mengingatkan Tuhan, Tuhan bukankah janjimu kami akan keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Suara itu naik, their voice reach to heaven. Juga beberapa kesempatan waktu juga saudara mulai berteriak buat Bengkulu mungkin, and your voice reach to heaven. Ternyata kapal bahtera ini dibentuk dari hasil respon Tuhan akan jeritan generasi itu, saudara. Jadi jangan-jangan bahtera juga di zaman sekarang ada teriakan-teriakan dari kelompok-kelompok yang saya sebut tadi, yang gak tahu mereka siapa. Mereka menantikan kemuliaan Tuhan yang, maafkan saya, mungkin sampai akhir hidupnya mereka belum melihat. Dan itu akan terjadi di zaman kita semua, saudara. Saudara yang di tempat ini, engkau yang mungkin cuma patok gak tahu di pohon sebelah mana, jangan-jangan itu adalah hasil dari our voice reach to heaven. Waktu saudara ngomong, saudara waktu di Sumatera, beberapa kali saya ini bawa stand mic dan gitar, tapi Julia, Aurora itu tepuk tangan, saudara. Dan mereka ketemu Tuhan. Di kepala saya itu udah gak masuk. Karena Aurora juga maaf, dan Tia nyanyinya lebih parah dikit dari saya. Saya ini udah parah, mereka lebih parah lagi.
Jadi saudara bisa bayangkan situasinya, terus tepuk tangan, segala puji syukur, nyanyi saudara. Ayo kita sembah Tuhan Bapa, sentuh, nangis saudara. Ternyata mesbah itu bukan cuma gitar yang saya bawa, tapi hidup mereka dan doa-doa dan mimpi orang yang ditaruh di pundak saudara. Itu berbicara keras. Setiap kesaksian kita reach to heaven. Setiap kesaksian kita, surga mencatat. Dan setiap kali saudara menaikkan, surga terbuka dan kemuliaannya diturunkan saudara. Makanya saudara harus punya kesaksian sendiri. Saudara nggak bisa pakai kesaksian yang lain saudara. Shalom, ya nama dia Pak Leo, nggak bisa saudara ya. Pakai kesaksian masing-masing. Saudara kalau punya perjalanan dengan mungkin saudara yang broken home, saudara punya keluarga yang tidak begitu baik, jangan-jangan itu investasi besar. Untuk 10-20 tahun kemudian saudara bawa kemuliaan. Dulu saya kira Tuhan jahat. Dulu saya pikir Tuhan tuh gak adil. Sekarang saya waktu renungkan, aduh hidup saya kurang berantakan dulu kayaknya deh. Harusnya saya narkoba kali ya. Itu salah. Maksudnya saya terlalu bersyukur. Kemuliaannya terlalu ajaib saudara. Ya ampun, ajaib, terlalu ajaib. Saudara, saya merasa bulan ini saya berasa kayak Benny Hinn saudara. Saya khotbah di sini, terus langsung flight ke Kota Kudus, flight lagi ke Sumatera, terus ke Ambarawa. Tapi itu dimulai dari waktu saya mulai taruh hidup saya dari kecil, saudara. Kesaksiannya 10 menit, jalaninnya belasan tahun, saudara. Dan itu juga bukankah itu yang terjadi sama kita. Kita dengar semua kesaksian di ruangan ini atau di YouTube. Wah, kesaksiannya hebat ya. Ya, begitu pulang token kita bunyi, saudara. Dan semua iman yang dibahas menggebu-gebu tiba-tiba bertabrakan dengan realita yang ada. Tapi jangan-jangan kalau kau sedang lewati itu dengan harga yang kecil, jangan-jangan itu adalah investasi besar untuk saudara semua melihat lawatan Tuhan yang sangat paling ajaib. Ditunggu semua denominasi gereja, ditunggu semua agama. Dan saudara, gini maksud saya adalah saudara yang selama ini masih berputar di proses masing-masing, jangan kelamaan. Jangan-jangan waktu saudara menang, itu ada untuk menyembuhkan ribuan orang. Kemenangan saudara akan membawa kemuliaan Tuhan. Kemenangan saudara akan melahirkan sebuah generasi. Jangan kelamaan di padang gurun saudara. Jangan kelamaan di lembah. Saudara, contoh misalnya 2025 saudara di lembahnya 11 bulan, itu salah. Meskipun gunung itu tak berpindah, harus pindah. Itu lagu bukan buat saudara. Nyanyinya setahun 2 kali gak apa-apa lah. Jangan 12 bulan nangis terus. Itu bukan lagu kita. Ya 1-2 kali setahun boleh lah, tapi jangan 11 bulan saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Iya, ya udah maaf bu. Saya suka khotbah di mana sambil dikonselingin soalnya. Jadi mata ke sini, telinga ke sini. Next slide. Mari kita baca ayat ini sama-sama saudara. 1, 2, 3. Amin. Saudara, ternyata di ayat ini salah satu bukti, maksudnya Nuh itu menginjil, ada ayat catatannya saudara. Disampai pakai kata the preacher of righteousness saudara. Saudara, ini pun tamparan buat saya. Saya ini people pleasure saudara. Saya jago banget masuk ke orang dan saya akan tahu harus ngomong apa sama saudara. Tapi ada satu momen saya tahu saya harus berubah dan masuk ke menyampaikan pesan Tuhan, meskipun itu menyakitkan. Saudara percayalah, ternyata jadi ibu dan burut itu gak gampang saudara. Karena buat saudara yang punya kecenderungan menjaga hubungan dan gak enakan sama orang, sulitnya minta ampun saudara. Saudara diam, percaya. Ternyata, nah buat saya yang mantan people pleasure, mantan saudara ya, aduh nanti dia marah gak ya, aduh nanti gereja ini kabur gak ya, gak bisa. Ada satu hari saudara akan jadi the preacher of righteousness saudara. Karena orang-orang itu yang diprotek sama Tuhan. Amin saudara. Ya ini juga buat saya sendiri saudara ya.
Nah, jadi buat kita semua saudara, jangan takut nanti suatu hari ya, tetap dengan bijaksana, betul, kita harus hitung semua, menjaga hubungan kanan dan kiri. Tapi jangan lupa saudara, yang Tuhan lindungi di saat-saat krusial adalah orang yang berani menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara, begitu beberapa saudara banyak memilih diam, maka akan banyak orang yang masuk dalam neraka. Tapi begitu saudara berani menyampaikan kebenaran Tuhan, meskipun mereka kesal, setidaknya pesan Tuhan sudah disampaikan, dan itu bagian mereka dengan Tuhan. Dan saya akan masuk ke poin yang kedua. Inilah poin saya yang kedua. Next slide. Ya, next slide. God's promises versus reality. Saudara, ini seringkali terjadi di antara kita. Kita begitu menggebu-gebu saat kita ibadah. Mungkin yang anak muda, saudara lompat-lompat, altar call, nangis-nangis, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Begitu pulang, kenyataannya ternyata tidak banyak begitu berubah. Musuh dari orang Kristen adalah realita, saudara, yang seringkali bikin kita lemas. Yes, amin. Begitu pulang, bapak mama kita berantem lagi, amin. Yang seringkali janjinya atau kesaksian saudara, orang yang kesaksian atau khotbah dengan sangat ajaib, semua terobosan, mereka ceritakan cuma 10 menit, tapi bayar harganya puluhan tahun. Dan yang kita tunggu, oh aku juga bisa menang 10 menit. Makanya banyak orang Kristen kecewa dan marah sama Tuhan. Mereka merasa sekali nyanyi how great, sekuat-kuatnya langsung turun 5 miliar. Saya juga mau kayak gitu kalau bisa saudara ya. Iya, dalam nama Yesus. Oke, kita doa aja lah. Next slide. Saudara, tapi Tuhan memang tidak menjanjikan kita kebal dari realita. Yes, kita harus hadapi, kita harus face it, selesaikan. Jangan pura-pura oh nggak ada. Ya listrik harus diisi saudara. Orang tua kita yang belum pulih harus dilayani memang. Saya juga dulu mikirnya kalau udah saya ikut Bahtera, semua pelayanan, tiba-tiba bapak saya, amin, saya masih menunggu hari itu. Tiba-tiba full Kristen. Oh baca, anakku papa Kristen. Nah, ternyata enggak juga sampai hari ini. Setiap kali acara saya sampai hari ini, mungkin sudah 2 tahun setelah ibu bilang, Ja kamu harus layani bapakmu, saya datangi bapak saya di Keranji saudara. Saudara sudah dengar kesaksiannya. Sampai hari ini puji Tuhan bapak saya sukanya lele, es kelapa saya bawakan, dan bapak saya mulai normal saudara. Dulu kalau ngobrol tuh nggak jelas, Pak mau makan apa? Iya Megawati tuh nggak jelas, apa sih Pak? Karena narkoba efeknya. Jadi ngobrol sama beliau ini ngeselin sebenarnya, tapi gimana bapak saya? Ya ini pembelajarannya. Saudara, saya sudah altar callin soal hati bapak itu sudah banyak, tapi ternyata didapati saya belum menghormati beliau. Karena gini, maafin sih udah, tapi kalau lo ketabrak mati nggak apa-apa juga. Itu kan bukan hormat saudara ya. Jadi ada celah dan ada roh yang mengikuti dan bisa masuk. Iya. Ya saudara juga. Ya, makasih bu. Sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai celah. Akhirnya, oh ya, saya didapati tidak menghormati bapak saya, dan saya, oh ya betul. Kalau dia kenapa-napa saya juga ya udahlah, dia udah ngambil Tuhan, tapi saya tahu itu salah. Saya mulai melangkah, saya coba, pokoknya arahannya jelas, ajak makan, ajak ngobrol, gak usah dibalas kata ibu gitu, gak usah dibalas, pulang 1 atau 2 jam siap. Saudara, ternyata bapak saya hari ini normal saudara. Normal. Yang dulunya hati saya ini, udahlah ini orang pulang ke surga aja kek. Saudara, sampai hari ini drama keluarga saya, bapak saya belum tahu mama saya udah nikah lagi saudara. Jadi drama kehidupan realita Obaja Reinhardt tidak seindah itu. Tapi saudara nggak lihat saya nangis-nangis di Instastory kan? Saya tetap khotbah dengan kuat. Kenapa? Karena realita tidak boleh mengalahkan kita saudara. Saudara, waktu kita hidup dengan Tuhan, mungkin dulunya kita ada di bawah. Ini realitanya, masalah. Saudara ditumbuk. Tapi waktu saudara ikut Tuhan, masalahnya kagak hilang, tapi saudara yang naik. Saudara yang naik, imanmu makin naik, kedewasaanmu makin naik, sampai satu titik, kok udah bisa diatasi ya? Sampai saudara menang lagi dari setiap proses. Kau makin naik, kau makin naik, kau makin naik, kau makin naik, dan kau mengatasi setiap masalah. Yang tadinya masalah, bukan masalah lagi.
Tapi masalahnya kagak hilang, jangan lupa. Kecuali ada case Tuhan menghilangkan langsung, boom, ya udah itu kairos Tuhan. Mari kita nikmati. Itu anugerah. Tapi waktu belum hilang, jangan marah dan kecewa, saudara. Next slide. Saudara, dalam Yosua, mari kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan. Definisi menang. Mungkin realitanya belum berubah jadi taman buah. Yes, mungkin belum. Tapi seperti saya bilang tadi, saudara, naik. Yang tadinya masalah udah gak masalah lagi. Nah, next slide. Saudara, iman itu bukan penyangkalan. Saya gak bisa sangkal, oh bapak saya sudah sembuh. Enggak, emang belum. Hadapi. Saudara belum lihat keajaiban di rumah, jadilah pembawa keajaiban itu, saudara. Saudara, begini, pengertian yang saya dapatkan adalah waktu itu, karena gini, saya ini sudah ketemu Tuhan waktu 1 SMP. Bapak saya gak ketemu Tuhan. Jadi saya tidak bisa paksa bapak saya berubah dalam keadaan tersebut, karena dia tidak alami yang saya alami. Saudara nangkep? Kalau ada dari keluarga saudara yang belum berubah, ya saudaralah yang berubah. Karena bukankah saudara yang diubah? Saudara sudah belajar soal 7 sumpah. Saudara juga diajarkan soal kasih setia Tuhan. Saudara, mari kita baca ini ayat juga yang Tuhan ajarkan. Nanti saudara bisa baca sepanjang pasal tersebut, tapi ini cuma ujung dan ujungnya. Kita baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Semuanya ini supaya kamu jangan dan menolak aku. Jadi dengan semua yang terjadi, jangan marah, saudara. Kalau saudara nggak ngerti, tanyalah pemimpin saudara. Kalau saudara mungkin sungkan juga atau terlalu bingung, tunggu dan tetap percaya. Amin, saudara. Mungkin ada suami saudara yang belum ikut ke gerakan, mungkin ada keluarga saudara yang juga masih sama. Jangan kecewa dan jangan tolak Tuhan. Ayat 33, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam dunia kamu, tetapi kuatkanlah hatimu. Saudara, ini kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Aku Tuhan telah semua, ya, dunia mungkin gak adil, akan ada orang yang datang dan pergi. Saudara akan tetap mungkin akan ada yang mengkhianati. Yes, itu realita. Tapi itu tidak bisa mengubah setiap hubungan, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Yes, itu boleh terjadi. Mungkin Tuhan izinkan ada proses-proses tertentu yang meremukkan dan terlalu sakit. Tapi di saat yang bersamaan kita harus tetap bertugas dengan kuat. Itu gak mudah, saudara. Tapi Tuhan berkata, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Artinya kita tidak mulai dari 0 atau minus. Kita dimulai dari sudah gol 2 kali, saudara. Tuhan sudah menangin dulu buat kita. Dan silakan nak, lanjutkan pertandingannya. Jadi Tuhan gak beri kita modal kalah, saudara. No, dia beri kemenangan mutlak. Sama kayak dulu menurut saya, misalnya saya ketemu ibu dulu di lorong mana gitu, aura beliau memang luar biasa. Jadi kalau saya mau ketemu ibu, kabur. Nggak tahu, itu aura saudara ya. Auranya nggak tahu, mencengkeram tapi luar biasa juga. Nah, jadi maksudnya saya mau beritahu bahwa sudah saatnya setiap orang bisa melihat Tuhan di hidup saudara. Saudara, dia ambil keputusan maafin bapaknya waktu kami kesaksian dan mulai melayani. Sekali lagi ini dari anak Sintua HKBP. Aku salut sama kakak bla bla bla. Saya mau sampaikan kemenangan saudara akan menolong ribuan bahkan jutaan orang. Jangan malu-malu bersaksi di medsos, saudara. Jangan sindir orang di Facebook. Pakai medsos saudara dengan benar. Saudara yang punya akun kedua, bertobat, hapus saudara. Yang buat nyindir, hapus saudara. Taruh di story saudara. Follower saya 300. 300 tuh kalau KKR banyak loh saudara. 50 tuh banyak loh saudara. Jadi saudara, kak follower saya cuma 700. Walah, sok merendah banget. 700 tuh banyak loh saudara. Dikumpulin rame loh itu. Tapi ini poin terakhir saya. Next slide. Saudara, saya ingin membahas satu poin dari terjadinya roti yang terjadi dalam sebuah kelimpahan ajaib, saudara. Semua orang tahu kisah dari yang Yesus buat 5 roti dan 2 ikan. Tapi perspektif yang saya mau bahas sama saudara adalah, mari next slide. Saudara, Tuhan
yang membuat keajaibannya. Tetapi kelimpahannya terjadi. Tuhan yang berkati, Tuhan yang mematahkan. Tapi Tuhan menyalurkan ke murid-muridnya. Dan lewat murid-muridnya lah kelimpahan itu terjadi. Tuhan yang menciptakan keajaibannya, tapi lewat saudaralah keajaiban kesembuhan itu terjadi. Saudara menantikan breakthrough seumur hidupmu. Jangan-jangan breakthroughmu dimulai saat kau melangkah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di tangan saudara, waktu dia taruh cuma 5 roti 2 ikan, dia berkati sekuat tenaga, dia angkat di hadapan Bapa. Mungkin waktu turun saya nggak tahu seperti apa, tapi waktu mulai tersalur ke murid-muridnya, provisions begin. Berkat dan kelimpahan itu tidak muncul langsung boom, tapi dia muncul saat saudara mulai taat dan menyalurkan. Saudara mulai sembuh bersama dengan jiwa-jiwa yang saudara layani. Saudara, ini pelajaran yang saya dapat sepanjang saya seumur hidup memulai melayani sekolah-sekolah dan jiwa-jiwa. Saudara, banyak TPU saya sembuh bersama dengan jiwa-jiwa yang Tuhan sembuhkan depan mata saya. Saudara, ada yang nunggu, saudara, saya harus sempurna sesembuh mungkin baru maju. Menurut saya salah. Tidak, hari itu tidak akan pernah datang, saudara. Begitu saudara dengan semua luka dan apa dan memilih maju, bukankah itu jadi mesbah dan iman? Saya nggak tahu waktu roti itu turun setelah diberkati, saya nggak tahu hati muridnya getar atau enggak. Tapi bagian mereka nerusin aja. Tiba-tiba banyak, kok nggak habis, kok nggak habis, kok nggak habis, kok nggak habis. Karena terobosan dimulai saat kita melangkah, saudara. Yang Tuhan taruh di tangan saudara, yang Tuhan taruh di pundak saudara, melangkah nggak habis, melangkah nggak habis, melangkah nggak habis. Sama kayak roti kita yang di Monas 2007, saudara. Dan setiap saat cuma beli 100.000, yang datang 300.000, tidak habis sampai malam. Sampai 2 dus diambil tukang ojek, saudara, nggak habis juga. Bagi kenapa? Kelimpahannya terjadi nggak boom, tapi waktu kita mulai bagi, kok nggak habis? Waktu kita taat, saudara. Ketaatan kita mendatangkan breakthrough juga buat saudara secara pribadi. Amin. Ayatnya berkata, saudara masih kuat baca nggak sih? 1, 2, 3. Lalu disuruhnya banyak orang itu duduk di rumput. Next slide. Ini slide terakhir saya. Saudara, ada banyak terobosan yang akan muncul saat kita mulai berjalan dengan Tuhan. Saudara sudah lihat sendiri. Beberapa saudara yang pertama kali ke provinsi, kau sudah lihat sendiri. Kau yang mulai ke bangsa-bangsa pertama kali atau kedua kali, kau lihat sendiri penyediaan Tuhan yang sempurna. Waktu awal pertama saya ke negara Vietnam sama Bulut, di tengah semua ketidaklayakan, beliau dapat rema, everyone can fly. Betul ya Bu? Kenapa? Karena memang hati Tuhan tidak ingat. Kasih karunia bukan cuma buat ngampunin 1-2 dosa saudara, tapi dia pengen kita naik, saudara. Dan bersama dengan kita naik, ada tugas-tugas ajaib yang harus diselesaikan. Tuhan juga akan buat breakthrough secara personal dengan saudara. Tapi dimulai dengan saudara keluar dari perahu, saudara. Saudara keluar dari semua kenyamanan saudara dan melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara yang ke Israel, selamat menuntaskan. Hormat dari kami yang menjaga Indonesia. Tolong jangan berantem di sana. Jaga unity. Saya dengar zoomnya semalam. Tolong bawa ikan teri buat kiri kanan, bawa roti semua. Saudara tolong jaga. Karena kalau saudara pasti menang, saudara akan pasti menang. Saya perlu harga bensin turun buat Papua Agustus, saudara. Dari mohon. Jadi semua semangat, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mengirim saudara semua. Entah bagaimana tiket saudara ada, buat saudara yang mungkin saudara tidak kerja secara profesional, Tuhan menyediakan, betul saudara. Yes, provision doesn't appear until you start giving. Saudara memberi waktu, memberi suara, memberi deklarasi, memberi si cawan jam 6, 12, 9, 12, 7, 8, 12 lewat 5. And some miracles won't reveal until you move with what Jesus has already placed in your hands. Our destiny begin waktu
ujungnya kok gak dapet Inggrisnya ya. Maaf saudara, nanti belajar lagi. Pokoknya yang Tuhan taruh di tangan kita harus multiply dan jadi besar. Amin. Saudara, siapa di sini yang kau sudah lihat, mungkin sudah 70% semua janjinya digenapi di hidupmu, saudara? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Artinya bukan omong kosong di sini. Artinya bukan omdo dan ya kita akan lihat token listrik kita lagi. Enggak, saudara pulang dari Israel, tokenmu 5 juta. Biar gak usah isi 2 tahun. Ya nggak, tergantung rumahnya ya saudara ya. Kalau kontrakan kecil 10 juta seumur hidup kayaknya. Kalau ya Kemang Pratama ya 10 juta berapa hari lah, saya nggak tahu. Kalau Mahanaim ya tolonglah saudara ya. Mari semua bersemangat. Yang jaga Indonesia boleh angkat tangannya. Kita akan jaga dengan sukacita. Kita akan jaga dengan sekuat tenaga juga, supaya tidak ada celah yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati.